Shalom sahabat Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam channel Kesaksian Kehidupan. Doa dan harapan saya saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan berlimpah dalam berkat Tuhan. Kita akan menyimak kesaksian dari Ahok. Mana tidak dengan kebencian, ini mohon maaf, ini bicara keyakinan. Saya termasuk orang Kristen yang yakin setelah masuk kuliah tidak melakukan perlawanan sebetulnya. Jadi sejarah kekristenan setelah Yesus disalib, Stefanus dirajam dengan batu, 300-an tahun itu penganiayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus. Penganiayaan demi penganiayaan. Sampai waktu mau jatuh ke penganiayaan yang masif, Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen. Itu pun tanda tanya Kristennya. Disitulah baru agama Kristen jadi agama berkuasa. Tapi sepanjang 300-an tahun itu dianiaya. Maka Yesus pesannya apa sebelum dia meninggal dan naik ke surga, ya bangkit naik ke surga. Orang Kristen percaya dia bangkit. Kalau ada dengar penganiayaan, kamu mesti lari, pergi. Berdoalah supaya nggak penganiayaan itu ada di musim dingin. Dan yang kasihan ibu-ibu yang hamil. Artinya saya ada penganut yang percaya, kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan nggak mungkin berlaku pada saya. Makanya waktu saya pilkada orang curang kepada saya, mereka bilang sama saya, gimana bos? Kalah. Saya bilang dicurangi pun atas seizin Allah. Tanpa izin Allahku dan Allahmu juga, saya bilang, tidak mungkin kamu berhasil mencurangi saya. Saya diizinkan oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Tanpa seizin Allah, nggak bisa. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Mudah-mudahan dia juga menjadi orang yang bertobat mengenal Allah. Sama kayak ditanya wartawan kasus sekarang soal salib gimana. Buat orang Kristen tidak akan marah sebetulnya ketika orang mengatakan salib ada jin atau apapun. Toh dia sedang berhadapan dengan Allah. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari mati. Dia bisa berbuat apa saja. Dunia diciptakan dari dia. Jadi saya tidak. Nah, ini soal keyakinan saya. Jadi kalau ada orang nyakitin saya, ya bisa kita emosi ya. Jadi saya begitu pulang, saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Kalau Tuhan mau menghukum dia, makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari saya berpolitik, dari yang stroke sampai mati banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu. Makanya bagi saya pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan saya. Saya tinggal ngadu saja. Jadi kalau ada orang mengatakan saya gini, lu mana bisa jadi presiden, Nok? Ya udah, aku cuma ngomong saja. Kata dia nggak bisa jadi presiden, ya sudah. Kayak dulu sepupu saya bilang begini, itu Koko Ahok itu gila kali ya, mau jadi gubernur DKI. Ya saya cuma ngomong saja. Apakah lalu saya pikir Tuhan bilang saya bisa jadi presiden? Oh enggak ada tuh di kitab manapun. Itu kadang-kadang itu dukun palsu itu ngomong gitu. Itu nabi-nabian palsu. Kan suka mengklaim Tuhan ngomong, kamu jadi ini, Tuhan ngomong. Dukun apa kamu gitu loh. Emang Tuhan gak bisa ngomong sama saya? Saya suka komplain, Tuhan ngomong. Enggak. Tuhan tidak pernah ngomong sama saya bisa jadi presiden di Republik ini. Tidak. Itu jelas. Gak pernah ngomong. Baca Alkitab gak ada ngomong. Saya pengen jadi presiden. Oh iya dong, kalau jadi politik kenapa gak mau jadi presiden? Bisa jadi gak? Gak tahu. Gak tahu. Makin orang nekan saya, makin mau potong saya,
supaya nggak jadi presiden, saya makin mau jadi presiden. Orang marah kan sama saya kan, mana bisa jadi presiden, lu udah selesai. Ya sudah, itu kata kamu, gue jalan terus aja pokoknya. Kan saya masih ada nafas, saya berhak dong punya keinginan. Masa saya nggak boleh punya keinginan jadi presiden? Lalu orang marah, ya marah, kamu urusan kamu lah, gue nggak mau pusing. Tapi jangan dibalik, solo saya percaya saya jadi presiden. Enggak. Yang penting saya pengen model Abraham ini tidak mundur. Saya aja mau jadi presiden. Kalau saya nggak jadi, ya lu jadi dong. Kalau kamu nggak jadi, anak kamu dong. Baru namanya Indonesia. Kalau enggak, ngapain kita di sini? Kalau satu hari kita nggak bisa jadi presiden, kita mulai hitung-hitungan aja nih. Ngapain? Kita nggak punya hak yang sama. Nah, sayangnya di antara kita, terutama orang turunan, nggak yakin, tau nggak? Jadi yang paling sering marahin saya itu justru orang turunan Tionghoa dan Kristen. Dianggap membahayakan orang Tionghoa. Ini teknik pengamanan dari aparat kita juga nggak betul. Saya kenapa disingkirkan? Kalau Ahok menang juga repot kita, demo terus. Lu tangkap yang demo dong, masa gue yang disingkirin? Saya salahnya apa? Kalau kita mau berpikir secara hukum kan, tapi kita enggak, singkirin dia, jangan ada dia pusing kita. Ini cara berpikir yang salah. Tapi siapa yang mau mengubah ini semua? Ya kita, generasi berikutnya. Harus ada orang berani masuk jadi aparat yang lebih tegas, bela kebenaran, keadilan, dan perikemanusiaan. Bukan main enak aja singkirin orang. Kan lucu kan, yang demo dia kok, yang marah dia kok, gue yang disingkirin, gue bingung. Dipaksain dia tersangka, takut demo terus repot. Pengusaha Tionghoa juga marah sama saya. Kenapa marah? Lu kira demo-demo kita gak keluar duit untuk pengamanan? Wah, gara-gara lu ngabisin duit kita banyak, lu yang kurang ajar lu. Jadi intinya apa? Lebih baik lu gak usah jadi pejabat lagi deh, udah. Lu gak usah jadi lagi lah. Lu mau hidup tiap bulan berapa, kita patungan deh. Bila perlu lu keluar negeri deh. Pokoknya jangan gara-gara lu bikin kacau nih. Ini kok kita datang ke satu daerah, orang mulai mikir nih, ini Ahok mau ngapain lagi nih? Mau jadi wali kota Surabaya, pada takut lagi, bikin kacau lagi nih. Ini aja udah mulai mau demo, kayak curiga demo lagi nih. Ada front-front apa lagi nih mau demo nih? Ya dok, Ahok kesini jangan di demo loh. Untung yang punya gedung nggak takut. Kalau dibakar, bakar deh. Aku mesti lihat juga exit kaburnya, kalau dibakar lewat mana pak? Nginepnya bisa lewat mana? Dia mau bangun lagi 55 lantai, bakar-bakarnya dia bilang enak aja. Gak bercanda. Ini bercanda. Dia udah bosan sama gedungnya, udah kelamaan kan ya, udah bosan. Dia udah bangun lagi. Nah jadi saya katakan ini soal keyakinan. Kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Nah saya belajar